Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrat Basaudan, kita akan mendengarkan kisah hikmah nasihat daripada sahib ratib Khulafaur Rasyidin Rasul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam kitab Al-Ghirtas, yang mana pada malam hari ini akan membahas tentang yaitu anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bangsa Quraisy, bangsa Arab, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai bangsa manusia, kata Allah, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan kalian ini, jadikan kalian dalam bentuk yang berbangsa-bangsa. Ada bangsa Eropa, ada bangsa Amerika, ada bangsa Afrika, ada bangsa Asia, ada bangsa Indonesia, wa qabaila, dan di dalam bangsa tersebut ada bersuku-suku. Di Pulau Jawa ada orang Betawi, ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, bersuku-suku. Nah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia ini berbagai jenis? Lita'arafu, agar saling kenal mengenal satu sama lain. Ada yang namanya kasih sayang, dan tidak mungkin ada kasih sayang kalau tidak kenal. Oleh karena itu butuh yang namanya perkenalan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tekankan di dalam ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Dan dipesan sama Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong di dalam yang namanya perbuatan dosa dan permusuhan. Kenapa? Karena syaitan itu menginginkan di antara kita perpecahan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hanya saja setan itu menginginkan agar timbul di antara kalian itu yang namanya permusuhan dan ada timbul kebencian. Bagaimana Allah menjaga umat ini agar selalu bersatu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gimana caranya? Allah utus untuk kita junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini dipilih. Julukan beliau adalah Al-Mustafa, orang pilihan, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih di antara anak Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya, itu yang dipilih satu oleh Allah. Siapa? Nabi Allah Ismail. Wastafa min walad Ismail Bani Kinanah, dan dipilih daripada anak cucu keturunan Nabi Allah Ismail, yaitu cikal bakal bangsa Arab, yaitu Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Bani Kinanah bangsa Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, lalu setelah dipilih bangsa Quraisy, Allah pilih lagi, Allah saring lagi di antara bangsa Quraisy, yaitu keturunan Bani Hashim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastafani min Bani Hashim, maka aku dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keturunan Bani Hashim. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Tapi wafatnya beliau meninggalkan dua pusaka untuk kita, yang mana apabila kita berpegang teguh dengan keduanya, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah,
Al-Quran, dan yang kedua itrati ahla baiti, keturunanku, keluargaku, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena kita ini cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah ini adalah bangsa Arab yang memiliki cucu keturunan, muncullah fenomena yang mana pada saat ini kita diabu-abukan, disamarkan. Bagaimana cinta yang benar, bagaimana kita akhirnya bermusuhan, bagaimana kita akhirnya cerai-berai, di mana kita akhirnya mencintai keluarga Nabi dengan karena sifatnya, bukan karena zatnya. Kalau kita cinta sama habaib dikarenakan ilmunya, maka kalau karena ilmu cinta sama habaib, ketemu habaib yang tidak berilmu, kita tidak akan cinta. Kalau karena cinta sama habaib karena baiknya, kalau kita nemuin habaib yang gak baik, kita gak akan cinta. Kalau kita cinta kepada habaib dikarenakan ideologi politiknya sama dengan kita, kalau ketemu yang kontra, tidak sesuai dengan arus ideologi kita, maka kita akan benci kepada habaib tersebut. Maka cintai seperti apa? Cintai mereka karena di dalam diri mereka mengalir darah suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai zatnya. Oleh karena itu, kejadian ini pernah terjadi dulu di zamannya Sahib Ratib Gulbid Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau pernah diceritakan bahwasannya walama syaka ila Sayyidi Umar ba'dhu man lahu fihi i'tigadun. Diceritakan bahwasannya dulu pernah mengadu kepada Habib Umar Sahib Ratib sebagian orang-orang yang mana memiliki keyakinan i'tigad kepada Habib Umar Sahib Ratib. Wa ilaihi istinad, bahkan orang tersebut bersandar kalau ada permasalahan apa-apa ngadunya sama siapa? Ngadunya kepada Habib Umar Sahib Ratib. Walahu alaihi idlalul mahabbah wa tahaggugul gurbah wal widad. Bahkan orang tersebut ini memiliki mahabbah yang lebih, cinta yang sangat luar biasa, yang mana kasih sayang dan kedekatannya itu benar-benar nyata. Nah, apa yang diadukan? Perihal apa yang diadukan kepada Sahib Ratib Habib Umar? Beliau ini orang, salah satu muhibbin Habib Umar ini ngadu. Apa ngadunya? Anna ba'da sadah al-abi alawi yahsul minhum alaihi muzahamah wa musyarakah fi umuri asbabid dunya wa muamalatil bai' wa syira'. Bahwasannya sebagian daripada para habaib keturunan Sadah Al-Ba'alawi yang ada di Hadramaut, sebagian mereka ini terjadi yang namanya rivalitas, kompetisi, persaingan di dalam yaitu perkara-perkara mata pencaharian dunia. Mereka itu mengadu bisnis dengan yaitu para muhibbinnya Habib Umar di dalam hubungan jual beli. Wagala seraya muhibbin ini berkata mengadu kepada Habib Umar, innahum syarakuna fi umuri asbabid dunya. Sesungguhnya mereka para habaib sudah berpartisipasi ikut serta kita di dalam perkara-perkara mata pencaharian duniawi. Wa mataraku syai'an minha, dan mereka itu tidak meninggalkan sedikit pun daripada perkara urusan dunia illa sabaguna ilaih, kecuali para habaib menduluin kita. Kita kalah bersaing. Kalau udah yang namanya habaib ikut serta di dalam perdagangan, di dalam bisnis, yang ada usaha kita jadi hancur. Kalah kita sama habaib, wahai Habib Umar. Maka bagaimana menyikapinya Habib Umar terhadap muhibbinnya ini? Beliau sangat menjaga jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada perasaan di dalam hati yang tidak enak kepada para habaib, sehingga faqala lahu Sayyidina Umar, ya hada, dinasihatin sama Habib Umar, usykurullah, mustinya ente ini bersyukur sama Allah, haitsu kafu anfusahum, sekiranya kalian ini udah ngalah, menahan daripada diri kalian dikasih buat habaib.
wa qamu bi amri ma'isyatihim, bahkan kalian sudah menjalankan, memenuhi daripada yaitu mata pencaharian para habaib. Itu udah bagus, kata Habib Umar. Mereka ini cuman nyaingin ente di dalam bisnis doang, di dalam perdagangan doang, di dalam usaha doang. Madagulu la qalalak wahid minhum. Bagaimana pendapat kalian, kata Habib Umar. Lihat nasihatnya Habib Umar yang sangat luar biasa. Beliau pikir pakai logika. Beliau mengajak logika tersebut, orang tersebut untuk berpikir, seandainya salah satu dari habaib berkata kepada kamu, wahai orang, wahai muhibbin, ukhruj min malik, ya udah keluarkan dari hartamu. Dia cuman usaha doang, dia cuman barang-barang bisnis doang. Gimana kalau dia minta langsung duit ente? Atau pelik zaujatak, kata Habib Umar, seandainya tuh habaib minta sama ente untuk mentalak istri kamu, kau ceraikan istri kamu. Untuk apa? Li'atazawwajaha, untuk saya nikahin istri kamu. Bagaimana kalau itu Habib minta duit atau minta cerain istri ente mau dinikahin? Wa illa, kalau ente nggak ngerjain, kharajta min kamalil iman, kamu telah keluar dari kesempurnaan iman, kata Habib Umar. Atakdir ala hadzalik, atakdir ala dzalik, apakah kamu mampu untuk memenuhi permintaan tersebut? Kalau enggak, ente keluar di kesempurnaan iman. Maka si muhibbin tersebut ketika dinasehati oleh Habib Umar, dia berkata, la aqdir, saya gak mampu ya Habib, kalau diminta seperti itu. Waduh, yang ada saya keluar dari kesempurnaan iman saya, katanya. Ada nggak apa-apa, nggak apa-apa deh, mau bareng sama kita, bisnis bareng sama kita, bersaing bareng sama kita, nggak apa-apa, kita ngalah, katanya. Maka Habib Umar menasehati. Kenapa Habib Umar bilang min kamalil iman, dari kesempurnaan iman? Faqala lahu Sayyidina Umar, maka Habib Umar sahib ratib berkata, alam tasma' ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu belum pernah dengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Yang ngomong Rasulullah, tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Sampai kapan kalau pengen sempurna? Kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, sampai menjadi saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dicintai olehnya melebihi daripada dirinya sendiri. Kalau sudah bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kepentingannya, melebihi egonya, melebihi cinta kepada dirinya, maka orang tersebut itu sempurna imannya. Apakah cukup? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa takuna itrati ahabba ilaihi min itratih. Dan tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai keturunanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai olehnya daripada cucu keturunannya sendiri. Apakah cukup? Tidak. Ditekankan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakuna ahli ahabba ilaihi min ahli, dan tidak akan sempurna keimanan kalian sampai menjadi keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada keluarganya sendiri. Inilah makna yang dibilang oleh Habib Umar sahib ratib, menyadarkan kepada orang tersebut apabila berhadapan dengan cucu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan cinta kepada Rasulullah, mengajarkan persatuan kepada umat, yang mengajarkan cinta kepada para habaib, ketahuilah bahwasanya pada diri mereka ini ada, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya kepada cucunya yang beliau cintai, Husain minni
Husain itu berasal dariku, kata Rasulullah, wa ana min Husain, dan saya ini berasal juga daripada Al-Imam Husain. Maksudnya apa? Beliau Nabi SAW tidak pernah meninggal wafat, akan tetapi terus ada pada diri anak cucu keturunan Sayyidina Husain, sebagaimana ucapan Habib Umar Sahib Ratib, ana ma'a auladi aina ma kanu. Beliau berkata, saya selalu bersama anak cucu keturunanku Habib Umar Sahib Ratib di mana saja anak cucuku berada. Inilah pandangan, inilah ajaran, inilah prinsip yang diajarkan oleh Habib Umar Sahib Ratib kepada para muhibbinnya di Hadramut, agar mereka tetap menjaga rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau dipecah belahkan, tidak mau dipisahkan dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tetap bersama di dunia, bersama di barzakh, bersama di mahsyar, dan bersama di surga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang mendengarkan cerita kisah hikmah ini daripada Sahib Ratib Habib Umar mendapatkan manfaat dan ditambahkan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua tidak dipisahkan dengan mereka di dunia sampai akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fit